Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tafsir nama-nama Allah yang terbaik, yaitu dengan Ad-Darun Nafi'. Ad-Darun Nafi'. Kata para ulama, ini tidak boleh dipisah kata-katanya. Tidak boleh dikasih kata penghubung. Ad-Dar yang menimpakan kemudaratan, Nafi' yang memberikan manfaat. Kalau dipisah, kesannya dia berdiri sendiri, seolah-olah kesannya negatif. Allah yang memberikan mudarat, sedangkan Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya, tapi diserangkaikan dengan makna dia mampu. Dia mampu memberikan mudarat dan manfaat. Apakah Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuannya memberikan mudarat kepada hambanya? Tidak. Tapi dia maha mampu memberikan itu. Kalau dia mau, tapi Allah tidak mau menzalimi hambanya. Dan Allah telah nyatakan, aku haramkan kezaliman atas diriku. Allah tidak mau menzalimi hambanya. Allah haramkan dirinya menzalimi hambanya. Hanya saja Allah memberikan manfaat untuk hambanya, ya. Bahkan selalu, sepanjang hari, setiap jam, bahkan setiap detik Allah memberikan manfaat kepada kita. Dan kata Ad-Dar ini tidak ada dalam berdiri sendiri yang menunjuk kepada Allah, tidak ada dalam Al-Quran. Begitu juga An-Nafi', misalnya Huwan Nafi', dialah yang An-Nafi', tidak ada. Tapi kata-kata yang menunjuk bahwasanya Allah mampu memberikan mudarat sekaligus manfaat, itu banyak dan ada ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Apa makna Ad-Dar? Apa artinya kira-kira? Dar, mudarat, apa artinya kira-kira? Lawan dari An-Nafi', manfaat. Berarti lawannya apa? Kalau yang intinya adalah tidak bermanfaat lah, menyusahkan bisa jadi, memberikan mudarat, tidak. Suatu yang mudarat itu berarti tidak ada manfaat, tidak ada faidah. Dalam bahasa Arab ada kata dur, dad ya, dur. Ad-dur itu biasa digunakan orang Arab untuk kambing atau unta yang kurus, tidak berdagang. Kambingnya tuh kambing dur. Ya kurus, dagang tidak ada, berarti tidak ada manfaatnya. Orang kalau ke korban mencari nggak puak, banyak dagingnya. Yang kurih-kurih tu, nampak tulangnya, ndak lo daging dah, namanya dur, binatang ternaknya. Begitu juga seorang suami punya istri lebih dari satu disebut mudir, ndak mudir dah. Kau jangan salah baca lo. Kalau mudir lain lagi, itu dal. Ku mudir, jaddad. Atau mudir yang punya lebih istri dari langsung jadi mudir. Kenapa dikatakan mudir? Karena istri-istrinya saling tidak memberikan manfaat. Aceh coba banyak manfaatnya atau mudaratnya? Aceh coba bersaing tarifnya, saling bersaingnya.
Secara umum begitu. Walaupun ada cie-cie yang tidak. Tapi secara umum mereka bersaing, tidak memberikan manfaat. Tidak ada jangan diarok lo ke manolong lah, cerita lah itu. Ya. Kemudian juga orang buta disebut dengan dharir dalam bahasa Arab. Atau dharir karena dia punya mata tapi tidak bermanfaat. Disebut dharir. Itu secara bahasa dari kata ad-dur. Tapi yang intinya adalah sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat. Boleh kita buka surat Yasin ayat 23 halaman 441. Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'attakhidhu min dunihi alihatan. Itu artinya apakah? Apakah aku akan mengambil min dunihi selain daripada Allah itu alihah sebagai ilah? Apakah kalau disebut mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selain Dia? Iyuridanir rahmanu bidur. Jika Allah yang Maha Ar-Rahman itu yang Maha Pengasih menghendaki bencana dur kemudaratan la tughni anni syafa'atuhum, maka pertolongan mereka tidak akan berguna sama sekali bagi diriku. Syai'an, seketik pun, sedikit pun tidak akan memberikan apa-apa. Wala yunqidhun, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Di sini ada kata-kata dur. Jika Allah menginginkan kemudaratan, siapa bisa memberikan pertolongan? Kalau Allah menimpakan mudarat, menimpakan sebuah bencana, siapa bisa menolong? Itu saya buat, Pak. Siapa bisa menolong? La tughni anni syafa'atuhum syai'an. Tidak ada satu pun yang bisa memberikan pertolongan. Kalaulah datang bencana tadi. Tapi di sini kata-katanya in yuridani, jika, kan kata-katanya jika Allah mendatangkan bencana, kemudaratan. Tapi Allah datangkankah? Tidak. Tapi Allah mampu mendatangkan. Berbeda dengan manusia. Karena di sini dikatakan iyuridanir rahman. Jika menginginkan ar-rahman, yang maha pengasih. Karena Allah itu maha pengasih, tidak mau dia mendatangkanmu darat walaupun dia mampu. Walaupun mampu, tapi Allah tidak mau. Beda jawab manusia. Awak tidak mampu, bah cari-cari ya kah? Bah nak manuan orang. Sampai dapat orang ko musibah kok bencana lah namanya. Bah cari ya kah? Bah kacaro. Sedangkan tidak mampu sebenarnya. Allah yang maha pengasih mampu, tapi tidak mau. Ini sebuah akhlak yang kawak contoh. Sedang mamaci wak kini go namanya, sedang menjabatkah namanya, sedang bapitihkah namanya. Ajan manakan-nakana ke bawah. Mentang dulu wak yo bakarajo jadi anak buah ulang di kadai.
Kinilah mantang punya kadai surang, aja mana kanak-kanak ngecek, aja meluncu-luncu anak. Walaupun wak mampu untuk berbuat seperti itu, tapi jangan. Karena Allah tidak mau. Allah mampu, tapi Allah tetap tidak mau. Salamoko jadi staffnya di kantor kan. Tiba-tiba diangkat dari pusat jadi kepala kan. Aja meluncu-luncu anak ngecek ke bawahan. Walaupun awak sawananya, boleh mengecek meluncu itu. Karena awak atasannya. Tapi jangan. Itu contoh kecil saja. Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan mudarat mau kecil, mau sedang, mau besar sekalipun bisa. Gadang pun bisa Allah. Tapi Allah tidak mau. Tidak mau. Dan salah satu dalam hadis surah Ibnu Majah disebutkan keutamaan orang yang menahan marah sedangkan dia mampu marah. Menahan marah sedangkan dia mampu membalas. Itu ada hadis tentang keutamaan. Wak taluk menapuak kepalanya. Cuman tak barangi dah. Awak jalih komandan, awak boleh dikata-katainya. Sana bisa saja awak menghukumnya, maapuannya. Tapi biasalah. Apa keutamaannya seperti itu tuh? Orang yang menahan marah tapi dia sebenarnya dia mampu membalasnya. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala kata Nabi akan perintahkan kepada dia, pilihlah bidadari mana saja yang kamu suka. Anu ketujuh. Bidadari ku ada levelnya, level mana Wak? Pilih angka 7. Dalam arti apa? Tingkatan surga nama dia angka 7. Itulah kira-kira. Kalau awak mampu menahan marah ketika awak sedang diatih. Kalau awak menahan marah sedang di bawah namanya? Menyeh-menyeh namanya. Ngecek-ngecek lakang kan. Ngecek-ngecek lakang. Ya nak taluk balik dah tu ngecek-ngecek selakang surang. Tapi awak sedang di atas mampu menahannya. Bisa awak mendatangkan mudarat sebenarnya, tapi awak tahan je. Allah suruh, pilih di mas bidari nang ke-7. Atingkik mas surga nang ke-7, ambillah. Kalau menahan marah taragu awak di bawah tu biasa sebenarnya. Ya tahanan, sana nama di bawah kipangan. Tapi menahan marah awak sedang di atas. Apa cali orangnya dulu. Di ayat ini makanya dikatakan in. In itu kan jika. Tapi Allah pernahkah melakukan? Tidak. Jika. Tetap kata-katanya jika. Allah yang maha penyayang itu menginginkan mudarat. Jika menginginkan lo nya. Tidak lo dilakukan. Tapi kalau Allah ingin, siapa yang akan menolong? Siapa yang akan menyelamatkan? Tidak ada satupun yang bisa menolong dan yang menyelamatkan. Takwi lah awak. Harusnya awak takwi. Nak menolong tak do, nak menyelamatkan awak tak do. Kalau mudarat tu tiba, Allah lagi. Siapa yang akan menolong awak? Harusnya takut. Takwi. Ketika awak menentang hukum Allah ko, kedatang mudarat beko asian akan menolong kira-kira. Tak ada. Seharusnya awak tambah takut dengan nama Allah kok, karena Allah tu mampu memberikan. Kita lihat surat Al-An'am ayat 17. Tetap ayatnya dimulai dengan in ya. Wa iyamsaskallahu bidur. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, fala kashifalahu illahu.
maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha berkuasa, mau datangkan mudarat, mau datangkan manfaat, Allah kuasa. Allah bisa. Allah mampu. Apa makna iyamsaska? Dikaji di ulama tafsir. Tidak menimpakan artinya di sini. Kalau menimpakan itu kan yusibka, menimpakan padamu. Tapi iyamsaska artinya menyentuh. Dan jika Allah menyentuhmu, agak alih bahasanya, menyentuhmu dengan kemudaratan. Maknanya apa? Kalaupun Allah kamagih mudarat, kalaupun, kan jika. Allah kamagih sentuhan saja. Makna sentuhan, ndak balampang kepala no jo kayu dah. Buat salah hamba ko ha. Indak dilakai jo kayu dah. Tapi jo baganti asa telinga. Yamsask. Kira-kira mengganti aku tujuannya. Mainge-inge. Senang terjadi di dunia ko, kemudaratan kawa, tu kena ganti atunya. Yang kena yang kena laka lo, kena ganti atunya. Cuma awak silahnya dek sadang bisua, tersinggung labiah bakkan naik. Nya bisua kah, dipinggu kah. Tersintuang sakaci asalnya. Soalnya kan awak ada sintuang sakaci tersinggung. Kan awak ada. Cuman dek sadang biswa, ya pakai nak tangguang dah. Pakai ini. Orang lah tak cangang sabalik. Sakaci sakananya pakai lo. Itu istilahnya tersinggung lebih habakkan naik. Yo kena ganti seketik. Cuman dek sadang bisu ya tak pakai aja. Itulah kira-kira. Contoh murah salah corona patang pakai air. Kan tak mati ke orang. Cuma pakai kau nan lebih. Nah ni duit je. Nak mati ndak ke dah. Cuma ni tadi tersinggung lebih habakkan naik tadi. Yo lah biasa macik piti banyak. Ya kan biasa metong piti sore-sore itu berapa ni? Agak 100 juta sekali metong kawan. Kini 10 aja agak takajui darah tu. Biasa 100 saya sanjung metong. Kini 10 aja lah. Wah cerita namanya. Adalah kawan cerita dia pas apa PPKM namanya. Pas lockdownnya. Itu orang tak ada datang dari daerah. Ala sapakan berjual bali sekali barang ada sak 325.000 je. Tu labono. Oh ndak labono dah. Jual bali no. 325.000 sepakan je. Itu kan kena ganti asalnya. Allah beri sentuhan. Bekolah cerita corona ko yo go indak tu bekolah. Cuma nanjale ada sentuhan di situ. Kalau kena laka ada ide oleh pagi ni ada. Kai laka itu ada Allah tu mana? Tak ada ide surang pun. Tetapi awak ko kan cuma diberi sentuhan. Yamsaska. Sentuhan. Kalau lah kena ganti telinga tu kana salah kira-kira. Digaik dulu kan
Kalau akan ganti apa? Akan salah. Apa lo salah? Kemudian fala kashifalahu. Maka tidak ada yang bisa menghilangkannya. Kan ada istilah orang kasyaf. Kolah jadi istilah sebuah. Untuk orang-orang tertentu, nyu kasyaf. Nyu mencari yang bisa mencari nan gaib-gaib. Kasyaf. Umar kasyaf. Kiainya kasyaf. Kasyaf itu suatu yang tertutup terbuka. Itu namanya kasyaf. Apakah manusia bisa kasyaf? Tidak. Manusia tahu yang gaib itu kalau diberitahu oleh Allah dan Rasul berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kalau di luar itu sangka-sangkaan, sangko, raso-raso, perasaan soalnya. Itu bukan kasyaf. Nah, menyingkapkan, mungkin itu bahasanya. Bukan menghilangkannya, menyingkapkan kasyaf. Kasyif itu menyingkapkan yang selama kota tutup kini terbuka. Nah, ketika mudarat itu datang, kan tertutup kok. Banyak masalah. Allah koha. Allah bukaan. Tampak balik jalan keluarnya. Tampak banan sabananya dari masalah tadi. Dan kadang awak tahu itu kanlah sudah. Siapa bukan Allah. Bahkan awak ketika mudarat itu datang dulu nak muncul. Untung sari terjadi itu tu. Ku ndak tahu awak dah. Kawan. Sari awak yo pakai iya. Untung je ada kejadian tu, tahu awak jadinya. Siapa buka anda? Allah. Dan itu pernah pasti awak alami masing-masing awak. Bekolah kasafnya gadang atau ketek itu. Cuman pasti ada kudian lah tahu awak. Awak memang pas ketika terjadi musibah tu, yo tersinggung lebih bakkanai tadi. Tapi setelah itu muncul ucapan untung jo sari. Untung jo sari mode itu. Ada jo manfaatnya. Siapa bagi manfaat di situ? Allah. Untung jo awak sari dipecat na dia pak tu je. Kan untungnya. Tapi pas kena pecat kan tak itu bacanya dah. Nya kerajo misalnya dikadai kah, kok mengalih kah, dipecatnya tidak sama. Pas kena pecat tu pakai. Kemudiannya tagak surang lai. Acu bolong ngalih surang kaki limo. Akhirnya jadi akeceknya untung jo kena pecat sari. Aku ndak aja tagak surang wak sampai kini dah. Kawan tu. Ada sesuatu mudarat di balik itu Allah lagi manfaat. Makanya tidak boleh dipisah antara ad-dar an-nafi'. Setelah mudarat itu pasti ada manfaat. Untung jo sari. Ku ndak nak merdeka wak kini dah. Ada kata-kata seperti itu. Nah, siapa yang menyingkapkan itu? Fala kashifa lahu illahu. Tidak ada yang bisa menyingkapkannya kecuali dia. Hanya Allah yang bisa menyingkapkannya. Tasingkok. Salamu kota tutup tasingkok. Kalau tasingkok apa? Agak-agak tak buka dia. Kalau tasingkok tu tak buka agak-agak dia. Hati menjadi lapang. Kudapan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat
An-Nafi' lah. Surah Al-Mu'minun ayat 21. Ayat 21, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Dan sungguh pada binatang ternak itu ada pelajaran, ibrah, pelajaran besar. Nusqikum mimma fi butuniha. Kami beri kamu minum dari apa-apa yang dalam perutnya. Walakum fiha manafi'un. Manafi'. Dan bagi kamu pada binatang ternak itu ada manafi', manfaat katsiratun, yang banyak. Wa minha ta'kulun. Dan sebagiannya kamu makan. Nanti dalam surah Ghafir ayat 80 ditunggangi. Jadi binatang ternak itu ada manfaat Allah aja. Di Allah itu an-nafi', memberikan manfaat-manfaat. Salah satunya pada binatang ternak. Manfaat binatang ternak, bisa minum dari susunya, bisa makan dari dagingnya. Dalam surah Ghafir ayat 80, bisa ditunggangi jadi kendaraan. Ada 3 manfaat besar dan banyak yang lain, katsiratun, banyak. Diminum susunya, dimakan dagingnya, ditunggangi untuk kendaraan. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ini salah satu ayat. Ayat-ayat lain banyak Allah sebutkan juga, termasuk al-hadid. Allah sebut juga al-hadid atau besi itu dengan manafi'ul linnas. Manfaat untuk manusia. Guna besi. Toto itu dari besi. Bawi dari besi. Malakian kayu jo, paku dari besi. Allah menciptakan banyak manfaat-manfaat. Dari binatang ada manfaat Allah ciptakan. Dari besi banyak loh manfaat Allah ciptakan. Dari laki-laki, dari perempuan ada manfaat-manfaat yang Allah ciptakan. Seluruh yang ada manfaat. Minimal, kalau dari buah-buahan kanyang itu minimal. Pisang apa manfaatnya? Jadi kanyang nomor 1 loh. Betul lah. Daunnya bisa buat lepek, bungkus nasi bungkus daun namanya. Alah. Jantungnya kah? Gulai jantung. Maksudnya terlalu tiak agak 5. Alah. Batangnya untuk untuk rakik gitu Sudi. Bisa rakik di utang agam di Bancah, di Kamang. Artinya apa? Allah membuat manfaat. Karena Allah tu an-nafi'. Ada semanfaatnya. Tergantung dia awak leh. Yang jalih Allah membuat manfaat. Kan gitu. Kalau tulang pisang namanya salahnya? Daun itu? Ya, nan di tengah itu. Talutua. Talutua pisang tu. Itu untuk kudo-kudo dulu, untuk badi-badi. Bagi anak-anak ya. Ya dosanya. Artinya Allah tu an-nafi', selalu memberikan manfaat-manfaat. Apakah manfaat itu untuk orang gadang, untuk orang ketek, atau untuk semua orang? Artinya ada manfaatnya. Labah yang orang takwik, jo labah, karena sangitnya silahnya. Tapi ada banyak manfaatnya. Ada madunya, ada sarangnya. Dan itu bermanfaat bagi manusia. Bahkan istri pun, kalau tidak ketujuh, dia wa'ake cik Nabi. Bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak suka satu sifatnya.
Tapi banyak sifat lain yang, kebaikan lain yang ada pada dirinya. Artinya apa? Ada manfaatnya, cuma awak mungkin tak pandai memanfaatkan. Ada manfaat-manfaat dari segala sesuatu tu. Batang karambian aja lehna. Dan artinya sadonya bermanfaat kecil orang. Lidinya untuk sate, daunnya untuk ketupek, buahnya air karambian mudo, santan, isinya untuk santan, sabuitnya untuk kayu api, tampuruangnya untuk membakar sate, kayu batangnya untuk jambatan, ureknya kaubek. Kalau nya sadang hidup, sarangnya sarang jadi sarangnya tampu. Sarang tampu dia tu. Tempek basarang lah di burung. Manfaat saja untuk makhluk. Artinya tidak ada yang tidak manfaat yang Allah ciptakan. Kalau ada istilah orang kasio-sio tampu basarang rendah. Apa maksudnya? Berarti ada mau kasihnya tu. Ada backingannya di situ. Tampu konya sarangnya pasti tinggi-tinggi. Tangkarambia. Kayak batu kayu gadang tu tampu. Tapi kalau sempat tampu basarang rendah, di bawah nyumbek sarang, calik-calik salah. Kalau tidak ada sarang penyakit, ini ada sarang ular. Dia punya backingan situ tu. Itu istilah orang mak. Ada mau kasih udang di balik bakwan, ada tu. Manfaat. Nah kini hikmahnya untuk awak. Allah Subhanahu wa taala ciptakan berbagai macam manfaat dari seluruh makhluknya. Sekini baca ada manfaat. Jo batu-batu jadi ada manfaat. Kasih-kasih ada manfaat. Batu untuk kerikil. Kasih untuk untuk itulah. Untuk bangunan aja leh. Tapi kini ko manfaat awak untuk orang. Aku namanya marayah badan diri namanya. Kalau Allah lah menciptakan begitu banyak manfaat, kini apa manfaat awak untuk orang? Kan awak hidup gua, 8 tahun hidup gua. Ananlah bermanfaat hidup awak untuk orang. Bekolah cerita untuk agama lu. Apa manfaat diri awak untuk agama, untuk negara misalnya. Untuk orang selalu, untuk keluarga, untuk orang kampung, manfaat hidup awak. Atau jan-jan jadi kacang miang awak di kampung tu. Gata orang ni kamu mencari awak gata orang. Kan ada semando kacang miang. Semando le? Semando la fi'u dua. Semando la hijau. Semando nenek mama. Tu Pak Chong tu. Semando nenek mama tu. Jan intinya jan sampai jadi semando kacang miang. Artinya kan ada manfaat hidup untuk orang. Kalau negara, untuk negara terlalu gadang. Manfaat untuk negara. Untuk keluarga seorang kampung dan ketik. Sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Anallah bermanfaat hidup. Kini awak tanya tu dulu. Yang disebut dengan umur panjang itu kan salah satu manfaat dari silaturahim. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diberkahi rezekinya, hendaklah dia menjalin silaturahim. Anan disebut panjang umur. Bukan panjang umur sampai 100, tidak.
Dan umur aku alun lah ya awak lah ada catatan bila kau mati tu. Awak aku kini nak duduk aku lah ada catatan bila awak akan mati tu. Cuman panjang umur awak atau tidak, caliak setelah mati tu baru tahu. Setelah kematian awak, li baca-baca orang je tak nama awak. Tu baru manfaat. Dibaca-baca dalam hal kebaikan. Imam Bukhari lah meninggal tak? Berapa tahun? Lebih 1000 tahun. Tapi namanya dibaca-baca orang tak sampai kini. Di majlis ilmu tak ada kalapeh hadis riwayat Bukhari. Imam Bukhari berkata, maknanya bentuk idrik je beliau baru walaupunlah 1000 tahun meninggal. Artinya panjang umurnya. Lah meninggal dibaca-baca orang kan panjang umurnya. Abu Bakar, Umar, dibaca orang je sampai ini, bentuk idrik je baru. Ini menunjukkan ada manfaat dalam hidup. Jan awak, orang awak takut kan, meninggal awak, setelah terkubur, ya terkubur lah nama-nama tu. Tak ada baca-baca orang awak lah. Bahkan lewat di kubur tu, tanya orang, siapa? Anta. Kubur siapa? Ala lupa lah kita kubur siapa tu. Jangan kali baca orang lain nama tu. Kubur awak saya entah siapa tak tahu orang dah. Apolalah tiba di cucu-cucu, je cicit-cicit. Berarti umur awak tu pendek. Berarti menunjukkan tak bara manfaat awak dalam hidup kau. Itu mah terkubur lah nama-nama. Dibaca-baca orang tak. Pas jalan meninggal yo. Ibu awak dino meninggalnya. Itulah tak orang apel. Atau pergi menjanguk orang. Sudah janguk 3 hari takziah. Itulah sebulan. Mulai hilang-hilang timbul, kadang takana, kadang indah. Lah setahun tak takana orang lain. Habis. Hilang lanyok rasanya. Tapi kalau ada manfaat dalam hidup, yang 3 amal yang tak akan putus. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak yang saleh. Sedekah jariah. Siapa nak bangun masjid itu tu? Ayo baca orang. Nama bangun masjid itu kan si anu tu, Pak Ji anu tu sehari. Lama. Allah biasa 100 tahun. Ada bekas hidup di dunia kau manfaat. Bangun pesantren yang di Candong Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Baca orang pergi ni berapa tahun tu? Lebih satu. Syekh Ibrahim Musa Parabe, Syekh M Jamil Jambe, hidup lah sampai gini. Nama beliau tu hidup je baru. Ibaca orang. Karena beliau meninggalkan manfaat dalam hidupnya. Kini kalau kau mati, manfaat kau tinggal. Kau dulu. Aja manfaat untuk awak sah. Karena Allah selalu memberikan manfaat dalam hidup awak. Itulah kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bahan renungan untuk kita bersama dan akhlak yang akan kita tiru dari kata-kata an-nafi'. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ya Rabbi syukran hadaita qalbi syukran